Selamat pagi, Kota Bandung. Hari ini kita sedang melakukan wawancara terbuka dari bacalek-bacalek yang sudah mendaftar ke DPD PSI Kota Bandung. Pada hari ini seperti biasa PSI penuh dengan keterbukaan sehingga pada saat perekrutan kita melakukan teknis wawancara terbuka dengan panelis yang benar-benar independen. Jadi tidak ada bukan anggota partai manapun dan mereka benar-benar concern dengan perkembangan Kota Bandung bahkan Indonesia. Pada hari ini kita bekerjasama dengan Satu Indonesia, sebuah pergerakan untuk kebangsaan. Mereka sangat kuat sekali untuk bisa mempertumbuhkan Pancasila, NKRI, harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, dan di sini saya perkenalkan ada Kang Ade yang sudah bersedia meluangkan waktu kan untuk bisa melihat nanti bacalek-bacalek kita seperti apa, kita cari yang terbaik. Dan Satu Indonesia ini dari dulu sudah berkiprah untuk bisa mendukung siapapun juga dengan mentalitas kebangsaan gitu kan. Pada hari ini juga saya ditemani oleh Sis Gardika yang sudah menjadi seorang tokoh juga di masyarakat dan sangat concern dengan kegiatan-kegiatan lingkungan, Sis. Oke, kegiatan lingkungan. Pada hari ini semoga ada bacalek-bacalek yang concern juga sama lingkungan. Mungkin ada kunci-kunci jawaban juga untuk siapapun yang menonton pada hari ini. Buat siapapun bacalek yang sudah akan mencoba untuk melalui wawancara terbuka ini tetap semangat dan kita coba perkenalkan bacalek kita yang pertama, Yoel Yosafat. Kami persilahkan untuk memasuki ruang wawancara terbuka. Selamat pagi Bro Yoel. Pagi semuanya. Saya perkenalkan sedikit bahwa Bro Yoel ini memang sudah menjadi anggota dewan, Bro. Sudah menjadi anggota dewan di DPD PSI Kota Bandung dengan sekarang itu di Komisi D, concern sama pendidikan dan inilah PSI. Jadi meskipun sudah duduk tetap harus di-refresh lagi ya, masih benar kan nih visi-visinya ya kan? Dan hari ini jadi salah satu peserta yang mendaftarkan diri menjadi bacalek untuk di 2024 nanti. Silakan Bro Yoel. Saya waktu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya mungkin ada video dari saya langsung saksikan. Saya tahu benar, keberpihakan terhadap perempuan ini tidak mudah. Pun kerap dipinggirkan dengan alasan tidak memberikan dampak elektabilitas yang besar. Saya akan melakukan apapun yang saya mampu untuk memperjuangkan hak perempuan. Lebih baik bagi saya dalam jangka pendek yang saya miliki untuk bertarung keras demi idealisme saya, daripada jangka panjang yang hanya sekedar mencari nafkah melalui politik. Halo semuanya, nama saya Yoel Yosafat. Saya sekarang diamanahi menjadi anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 di Komisi D, yaitu Komisi Kesejahteraan Masyarakat. Saya punya keinginan agar Kota Bandung dalam penganggarannya menjadi lebih transparan dan juga Kota Bandung lebih baik dalam memperlakukan para pekerja seni. Saya berharap para pekerja seni mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Dan yang terakhir adalah bagaimana perempuan dan anak-anak mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang layak dari pemerintah Kota Bandung. Adapun hal-hal yang sudah saya lakukan selama menjabat di DPRD Kota Bandung itu adalah pertama, saya mengkritisi penganggaran yang tidak sesuai. Yang kedua, saya mengadvokasi korban-korban kekerasan seksual yang tidak tahu harus meminta bantuan ke siapa. Dan yang terakhir, sekarang saya diamanahi menjadi ketua dari panitia khusus untuk Perda Kemajuan Kebudayaan, yang berharap ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa berguna bagi para pekerja seni di Kota Bandung. Ada satu hal yang menjadi pemikiran buat saya, yaitu di dalam parlemen saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya butuh rekan-rekan yang punya pemahaman. Saya butuh rekan-rekan yang punya idealisme dan integritas yang sama untuk berjuang bersama-sama di dalam parlemen merubah Kota Bandung. Saya percaya lewat partai ini, PSI, akan banyak orang-orang baik yang masuk ke parlemen yang merubah Kota Bandung jadi lebih baik dan tentunya Indonesia jadi lebih baik. Terima kasih.
Langsung aja presentasi dari saya. Yang pertama perkenalan dulu mungkin ya. Akan nama maka sayang. Siapa tahu kalau sudah kenal nanti bisa jadi sayang sama saya. Nama saya Yohanes Sepat. Sekarang ini saya diamanahin jadi anggota DPRD Kota Bandung. Sekali lagi di Komisi D yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat. Juga saya anggota Badan Musyawarah di sana. Selain itu juga saya menjadi sekretaris dari Indonesia Esport Association Jawa Barat, dan kurang lebih itu yang saya lakukan sekarang. Bagaimana saya aktivitas di partai dan juga aktivitas di dalam kedewanan. Lanjut, saya punya visi misi, yaitu pertama adalah gimana mewujudkan Kota Bandung menjadi lebih baik dan sesuai dengan semangat PSI, yaitu dengan anggaran yang terarah buat masyarakat yang lebih transparan. Lanjut. Oke, apa yang sedang dan akan saya lakukan? Lanjut. Oke, pertama yang sudah dilakukan adalah bagaimana saya bersuara mengenai transparansi anggaran di dalam parlemen, di dalam saya sebagai legislator di dalam badan legislatif. Saya bersuara mengenai transparansi anggaran pemerintah Kota Bandung dan pemerintahan. Lanjut. Oke, ini ada beberapa mungkin bisa dilihat ada beberapa cuplikan media yang mungkin dibilang bahwa pertama kita tahun lalu kita sempat walk out, bagaimana kita memprotes untuk tidak setuju dengan anggaran yang dibikin oleh pemerintah Kota Bandung, dan hal ini tidak mengubah. Kedua, saya juga mengkritisi tentang bagaimana pengadaan handphone yang budgetnya sampai 1 miliar. Nah, itu mengkritisi, dan itu juga nggak gampang. Yang terakhir juga wastafel yang bisa lakukan mungkin di dalam nggak bisa berbuat apa yang kita dan tapi dengan sedikit ini kita bisa berbuat apa. Mungkin orang lain pun ada yang nggak setuju, tapi bedanya mereka diam, saya berbicara. Boleh lanjut. Yang kedua adalah isu yang saya angkat adalah bagaimana saya menangani bersama-sama dengan rekan tim dari PSI Kota Bandung dan KSPPA bagaimana melawan yang namanya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah, hal ini dibuktikan dengan beberapa hal. Boleh next. Advokasi dari kasus-kasus yang terjadi di Kota Bandung khususnya. Lanjut. Boleh lanjut. Waktu itu ini adalah salah satu di mana kita mendatangi PTD PPA di Jawa Barat. Itu adalah hal-hal di mana waktu itu tahu kasusnya Heri Wirawan. Nah, yang terjadi adalah kita tahu, dan ini adalah ada kader kita punya, ada saudara di sana, sekolahnya di sana. Nah, kita tahu bahwa di sana itu sudah jalan proses untuk dari polisi udah jalan dan bahkan udah mulai masuk pengadilan, tapi masyarakat nggak ada yang tahu. Dan bagaimana akhirnya dengan berbagai cara kita mengadvokasi anak-anak tersebut dan keluarganya supaya mereka mendapatkan atensi dari publik, supaya mereka bisa mendapatkan bantuan lebih banyak dari masyarakat, supaya akhirnya disahkan undang-undang TPKS yang saat ini harusnya sudah mulai dirancangkan, dan saya juga punya impian supaya bahwa nanti ada jadi Perda di Kota Bandung. Lanjut, next. Itu yang sudah dilakukan, dan selanjutnya ke depan apa? Mungkin saya bermimpi bagaimana kita di dalam dan legislatif itu bikin perda-perda yang bisa bikin aturan supaya Kota Bandung jadi lebih baik dan ada legacy. Apa sih yang dilakukan tidak hanya secara langsung praktis, tapi bagaimana kita merubah sistem yang itu bisa dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintahan Kota Bandung, baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dan ini akan bisa diwujudkan dengan perda. Nah, perda-perda yang sekali lagi yang ingin banget saya wujudkan adalah perda mengenai buat perda tentang kekerasan seksual, supaya ada di Kota Bandung yang nantinya bisa melindungi perempuan dan anak-anak. Kenapa saya concern sama hal ini? Pertama, saya hidup sama seorang ibu, nggak ada ayah. Ayah saya sudah almarhum, dan saya melihat betapa luar biasanya ibu saya. Jadi hal ini sebagai, 2 menit saya terakhir ya, sebagai bukti saya menyayangi bahwa saya peduli sama perempuan. Adik saya juga 2 perempuan.
Selain itu, untuk memajukan sebuah bangsa, kita harus peduli sama masa depan bangsa. Jika kita mau menghancurkan sebuah bangsa, hancurkanlah generasi muda. Dan anak-anak ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan kita peduli. Mulai dari bagaimana hak-haknya, bagaimana pendidikannya, bagaimana mereka mau punya masa depan seperti apa. Nah, ini juga harus punya sesuatu visi yang benar dan misi yang bisa dilakukan secara real untuk di Kota Bandung, karena ini masih PR jujur aja. Sebagai yang tidak banyak di Kota Bandung, banyak banget yang harus PR yang harus dilakukan dan nggak bisa cuma sendirian. Itu boleh next. Oke, ini mungkin akhir ya dari saya, bahwa kita butuh orang-orang yang idealis, yang punya keinginan sama berjuang buat masyarakat Kota Bandung, yang bisa bareng-bareng untuk punya idealisme, punya integritas buat Kota Bandung sama-sama, nggak cuma saya sendiri. Kalau saya mungkin punya pepatah, nggak ada yang namanya Superman, adanya super team. Itu ada pepatah mengatakan, dan saya juga seringkali berpikir bahwa kalau kita tahu Avengers, di mana Iron Man nggak bisa sendirian, Captain America nggak bisa sendirian. Dan saya ngelihat bahwa di situ ada logo bahwa superhero harus bersatu buat jadi superhero buat masyarakat Kota Bandung dan Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Joel. Untuk yang pertama mungkin Kang Ade, silakan apabila ada yang diperjelas atau dipertajam. Saya mungkin menyoroti masalah anggarannya. Anggaran, oke. Anggaran. Karena selama ini masyarakat Bandung tuh boleh dibilang buta ya terhadap apa yang dibicarakan atau dibicarakan di ruang parlemen gitu kan. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh parlemen itu boleh dibilang perencanaan sama pelaksananya boleh dibilang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik gitu kan. Contoh yang paling sederhana seperti pendidikan ya, sekolah ya, terus jalan. Nah, dalam benak Anda, apakah perencanaan itu sudah demikian matang dibuat oleh anggaran, oleh bidang anggaran? Kalaupun memang sudah matang, apakah di tingkat implementasinya itu terjadi persoalan yang mungkin sudah menjadi rahasia umum ya? Karena yang saya tahu bahwa di tingkat pelaksanaan hampir rata-rata sudah semacam ada kong kali kong itu antar di anggota dewan dan pelaksana yang ditunjuk. Bukan rahasia umum lagi lah bahwa hampir setiap anggota dewan itu punya apalah perusahaan yang memang tidak langsung atas nama dia gitu kan, tapi atas nama orang lain. Ini yang menjadi persoalan sekarang, bahwa apa yang didesain oleh dewan ternyata tidak sesuai dengan harapan publik ya. Nah, apa yang Anda lakukan ya pada persoalan tersebut? Apakah memang sudah tahu bahwa di tingkat pelaksanaan atau vendornya atau kontraktornya itu memang orang dalam juga? Apa yang Anda bisa lakukan sebagai nanti kalau Anda hidup lagi di anggota dewan? Pertama, hal ini sebenarnya kalau dalam penyusunan anggaran secara normatif itu semuanya judulnya bagus buat rakyat, tapi rakyat yang mana? Anggota dewan dan keluarga juga rakyat. Ya. Semuanya dianggap rakyat. Nah, banyak mungkin orang-orang yang berbicara keras buat masyarakat, kepentingan masyarakat, tapi ujung-ujungnya yang ngerjain proyeknya dia jadi juga. Ya. Iya kan? Ya. Nah, sampai sekarang saya nggak main proyek sama sekali. Jadi sebisa mungkin itu segala sesuatu yang jadi aspirasi atau anggaran atau segala macam itu harusnya secara ideal dikerjakan oleh dinas, dan dinas mengadakan secara terbuka ya. Orang bisa datang, orang bisa entah penunjukan langsung yang benar atau juga lewat
lewat lelang. Nah hal ini yang seringkali sebagai anggota dewan itu mempergunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah ini agak tricky, tapi yang bisa saya lakukan adalah buat diri saya sendiri. Boleh tanya, boleh gimana, di dinas manapun, nama Yohanes Sofat nggak pernah main proyek. Itu udah cukup jelas buat, mungkin nggak semua orang bisa lakukan itu. Nggak main proyek, jadi udah jelas itu buat harusnya wewenang pemerintah kota. Jangan ada yang gara-gara dia tunjukkan atau kenalan anggota dewan jadi menang, padahal nggak layak buat ngerjain. Harusnya itu balik lagi ke sistem yang benar. Nah, untuk memperkuat aturan tersebut itu nggak bisa cuma saya sendiri dong. Jadi saya butuh harus ada bareng-bareng untuk menyuarakan ini sama-sama, dan ya itu salah satu resiko yang harus bisa dilaksanakan nanti. Ya ini PR buat PSI Kota Bandung, mungkin buat Indonesia juga, karena ini skalanya menurut saya nggak cuma di kota, bahkan bisa sampai provinsi, bahkan sampai pusat, anggaran kementerian dan segala macam. Nah ini orang tahu tapi nggak bisa ngomong, cuman ini bisa lama-lama di propagandakan bahwa hal ini sebenarnya nggak baik. Nah ini saya berandai-andai ya Pak Ade, sebenarnya aturan udah ada untuk melarang anggota dewan untuk involve sama hal tersebut. Tapi aturan hanyalah aturan. Kita bikin aturan, tapi ternyata ada orang yang punya power untuk bisa intervensi hal tersebut. Nah itu seringkali saya juga melawan, tapi saya juga nggak bisa berbuat banyak dengan posisi sekarang. Tapi saya yakin nanti ke depan ada caranya. Bagaimana saya menyuara, entah lewat media, entah lewat sekarang udah ada yang namanya kode etik dewan, itu udah ada. Nah tinggal dilaporkan segala macam, tinggal keberanian itu ya yang benar ya. Sebenarnya itu kejadian di mana-mana, tapi masalahnya berani atau nggak berani buat menusuknya. Biasanya nyawa taruhannya. Nah hal ini yang harus benar-benar kita pikirkan sama-sama juga buat saya dan tim saya, buat ini bisa menjadi lebih fair. Buat setiap orang di Kota Bandung ataupun di Indonesia punya kesempatan yang sama, nggak kalah gara-gara ada orang dalam. Nah ini orang dalam tuh masalah di seluruh aspek. Nah hal ini yang saya masih berusaha juga, PR buat ke depan ini saya perjuangin. Itu aja sih ada. Oke. Cukup? Oke. Terima kasih Kang Ade. Silakan. Saya cuman 2 aja sih pertanyaan saya. Soalnya ini kan incumbent ya. Incumbent. Itu cuma 2. Pertama yang masalah proyek tadi. Sekarang ini saya juga di root salah satu perusahaan Ya. dan alhamdulillah Dewan Komisaris semua melarang saya untuk bermain APBD dan APBN. Tapi saya tahu teman-teman saya pengusaha yang lain banyak gitu. Termasuk ada yang menawarkan. Polanya ini sekarang berbeda. Kalau dulu tolong menangin dong. Nah, dulu gitu. Kalau sekarang enggak. Mereka sudah ada tim yang mengawal anggaran khusus. Nanti biasanya main nih sama Dewan. Tolong dong dengan dinas terkait. Ibaratnya tangkap PT-nya PT ini dengan dinas terkait ngobrol. Ada fee-nya sekian persen dan itu jauh lebih smooth. Bukan dimenangkan, tapi anggarannya gue yang kawal. Perusahaannya nanti yang ini. Anda hanya mainlah sama dinas terkait. Saya konsultan aja, Anda konsultan saya aja. Dinas terkaitnya mana, Anda tolong kontak. Pertanyaannya, kalau ada yang kejadian seperti itu terhadap Anda bagaimana? Karena kalau secara keamanan ini jauh lebih safe dibandingin menangin dong. Ya. Kalau cuma menangin lelang sih ya permainan lama. Mainan lama ya. Kalau ini di anggarannya memang belum keluar, di APBD-nya belum keluar. Ataupun kalaupun keluar pun nanti di perubahan, tapi udah kita kawal dari mulai. Kawal anggaran ya, kawal. Itu kira-kira gimana tuh? Itu smooth banget tuh nggak ketahuan. Oke. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya. Dimana kayak kita melakukan segala sesuatu nggak ada yang tahu. Misal mau nyontek atau enggak, orang lain nggak ada yang tahu. Kalau kita pilih nyontek, kalau nggak ketahuan berarti nggak ada yang tahu, nggak ada yang bilang. Sampai sejauh ini kalau itu disusuri berarti mungkin KPK udah nangkap seluruh Kosong. pemerintah Indonesia itu kosong, semuanya mungkin bermain seperti itu. Tapi yang bisa saya lakukan adalah gimana saya jaga integritas.
gimana caranya supaya ketika nggak ada siapapun yang tahu, cuman saya dan Tuhan yang tahu, Betul. saya nggak lakukan itu. Dan itu nggak enak juga sih sebenarnya, karena ya mungkin awal-awal, oh kita bisa nolak, begitu ketemu, wah itu berat banget buat nolak, karena begitu menemukan sesuatu yang namanya duniawi itu kan susah banget. Tapi itu balik lagi dalam hati dan hubungan kita sama Tuhan. Dan ini juga nggak lepas dari yang namanya pendidikan dari kecil kita, bagaimana orang tua mendidik kita supaya jujur, bagaimana supaya kita bisa mengagungkan yang namanya integritas. Nah itu dari keluarga dan dari kita kecil. Nah kalau ini beneran bisa dipupuk dari kecil sampai kita dewasa, nah untuk ketika menghadapi hal tersebut itu bisa untuk memutuskan hal yang benar. Nah kalau dari saya pribadi, ya saya nggak akan mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Jadi balik lagi, ini ada fee-nya nggak segala macam, saya nggak terima, gitu aja. Pertanyaan kedua. Orang kedua. Pertanyaan kedua. Ini kalau kemarin ketika ikut pileg kemarin itu pesaing udah lebih kebaca. Next ke depan ini ada totally 70 partai. Ya. Ya. Dan yang kemarin sudah mendapat apa itu? Surat itu dari KPU. Sipol ya. Ya, sipol Ya. dari KPU itu 12. Ya. Next menyusul. Itu banyak partai-partai baru. Bro, dapilnya dapil Dapil 1, itu apa aja? Sukajadi, Sukasari, Andir, Cicendo. Oke. Itu apa yang Anda lakukan untuk menjaga konstituen gitu? Karena ini kan harus dipiara konstituen. Bukan tidak mungkin ketika kita bertemu nanti, tahu-tahu ini orang-orang yang memang sudah teman-teman lamanya konstituen, tahu-tahu mendadak pada masuk partai karena partainya baru sih. Apa yang Anda lakukan? Itu yang pertama. Apalagi isu yang namanya isu apa namanya? Yang politik. permainan uang apa Ya, segala ya, ya, macam. Itu di Indonesia gitu loh. Apakah Anda akan menggunakan metode lama, misalnya ya udah kita jagain aja, pokoknya yang penting bagaimana caranya konstituen kita puas misalnya, atau kalau misalnya ada reses kita kumpulkan, atau misalnya Anda menggunakan cara-cara lain yang tentunya dengan legal ya, tetap mengingat jabatan Anda ini di Sekretaris E-Sport Jawa Barat gitu. Apakah Anda menggunakan hal-hal yang berbasis IT atau apa gitu? Seperti Oke. aja gitu. Pesaingnya edan loh ini nanti. Jadi gini, sebenarnya untuk ke depan saya yakin ini nggak lebih mudah karena lapangannya berbeda. Ya. Banyak juga mungkin partai-partai baru yang lebih muda mungkin ya, kita nggak tahu. Yang yang kita dulu PSI yang muda, terus ada partai lagi yang lebih muda, dan banyak banget orang-orang di sebelah sana. Tapi yang bisa saya lakukan adalah pertama, lebih sering turun ke masyarakat. Saya percaya orang-orang itu kalau kenal langsung dan tahu orangnya, mereka akan trust dan percaya. Saya nggak janji apa-apa waktu kampanye dulu, tapi saya kasih bukti apa yang saya udah kerjain. Bapak Ibu waktu dulu nggak pilih saya kan, tapi ini saya kerjain buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang udah pilih saya dulu nggak janji apa-apa, tapi ini yang saya udah kerjain buat Bapak Ibu selama saya kerja. Saya kasih lihat itu, dan kalau ada apa-apa, Bapak bisa ngobrol sama saya untuk mengurangi yang namanya yang namanya money politik. Itu kan harusnya nggak ada dong. Betul. Karena meskipun ini kejadian di mana-mana. Nah, kita emang benar harus bisa punya hubungan emosional yang benar. Dia punya masalah apa, kita bantuin, tapi bukan secara transaksional. Hal itu yang mungkin bisa. Kalau di e-sport dan segala macam, nah saya mungkin bakal ngadain ketemu sama warga, Karang Taruna, anak muda, bikin event bareng-bareng yang anak muda. Nah, anak-anak muda ini kan masih saya nggak mau yang namanya politik-politik segala macam, tapi kita politik yang fun, yang rame, bisa ngobrol, nyambung sama mereka, hidup bareng mereka. Nah, ini justru saya suka. Dari anak-anak muda ini, mereka bakal melek politik. Mereka punya idealisme yang bagus, mereka punya integritas yang bagus, masuk partai, kalau bisa nanti masuk setelah usianya cukup memadai, mereka bisa nyalek juga, mereka bisa bantu buat Bandung jadi lebih bagus dengan jadi kayak ini Bro Yoel tuh menjadi inspirasi saya nih. Nah, itu saya pengen sih kayak gitu, sehingga akan ada regenerasi yang lebih baik lagi gitu. Gitu aja. Oke. Terakhir dari saya, Bro. Dana kampanye gimana nih? Kalau saya baca Bapilu langsung begitu pertanyaannya kan. Ada nggak nih dana kampanye? Ada
ceritanya gitu kan, dari pengalaman mungkin bisa cerita atau bagaimana mungkin bro. Oke, kalau mau adu-aduan dana, ya pasti kalah, bener nggak? Pasti kalah ya. Pasti kalah. Tapi kita punya cara, punya kreativitas. Bagaimana kita ketemu sama orang yang benar-benar kenal sama kita. Untuk bisa masuk berarti kan kita harus kenal lebih banyak orang. Dan bikin orang lain semakin simpati sama kita. Apa yang kita lakukan, kalau benar-benar baik, ada juga bantuan. Crowdfunding itu salah satu yang sangat baik. Karena idealnya, bukan partai yang biayain anggotanya, tapi anggotanya biayain partai sama-sama. Yuk ini kita sama-sama, kita kerja. Yuk ini saya tuh dibayar sama Bapak Ibu semua. Bukan saya bayarin Bapak Ibu. Kalau saya yang bayarin Bapak Ibu, saya duit dari mana? Sedangkan dari penghasilan anggota dewan nggak akan cukup buat menyelesaikan semua Bapak Ibu. Ujung-ujungnya saya main proyek. Kalau ini terjadi kan biasanya kayak gitu. Saya kerjain proyek, duitnya banyak, bagi-bagi tuh buat masyarakat dengan judul bahwa saya orangnya dermawan dan segala macam. Nah, tapi kalau di edukasi, ya hal tersebut saya bantu Bapak Ibu yang sama-sama lah. Bapak Ibu saya juga nggak punya dan segala macam. Kalau nggak bisa, berarti itu bukan konstituen kita. Wih. Oke. Mantep nih Pak Dewan. Ada pernyataan terakhir dari Bro Yos sebelum kita sudahi sesi wawancara terbuka ini. Oke, terima kasih para Bapak Ibu panelis, Bro dan Sis. Saya percaya hal ini bisa mendatangkan kebaikan buat Kota Bandung. Saya juga berdoa buat rekan-rekan bacalek-bacalek lainnya bisa diwawancara dan bisa masuk nanti sebagai anggota dewan yang bisa nanti bekerja bareng-bareng supaya Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia jadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bro Yo. Boleh tepuk tangan untuk thank you. Saya selalu salam solidaritas. Kita masuk ke peserta yang berikutnya. Tetap stay tune bersama kita di sini.